Dimas duduk termenung di ruang tamu rumah kontrakannya yang sederhana. Di luar jendela, matahari sore jatuh perlahan, memberikan warna jingga yang hangat. Namun hatinya tidak seterang cahaya senja itu. Sejak beberapa bulan menikah dengan Hani, hidupnya terasa berubah. Ada bahagia, tapi juga ada tekanan yang perlahan ia rasakan. Dimas adalah pria berusia 30 tahun. Hidupnya tidak berlebih, namun cukup. Ia bekerja sebagai pegawai swasta dengan gaji pas-pasan, tapi ia juga memiliki warisan tanah dari orang tuanya yang sudah meninggal. Warisan itu selama ini ia simpan, niatnya untuk masa depan, entah membangun rumah, usaha, atau tabungan anak-anaknya kelak. Hani, istrinya, cantik dan pintar berbicara. Dari awal, Dimas merasa sangat beruntung bisa menikahi wanita sebaik dan secantik Hani. Tapi entah mengapa, ada hal-hal kecil yang sering membuatnya gelisah. Hani kadang terlalu banyak menuntut, terutama soal materi. "Mas," suara Hani memecah lamunan sore itu. Ia keluar dari kamar dengan wajah sedikit masam. "Aku sudah bilang dari kemarin, motor kita itu sudah jelek. Kalau dipakai pergi sama teman-teman, aku malu, Mas. Kenapa nggak beli motor baru aja?" Dimas terdiam sejenak. Ia tahu motor tua itu memang sering rewel, tapi baginya masih bisa dipakai. Nanti kalau ada rezeki lebih, ya. Sementara ini sabar dulu. Motor itu masih bisa kita gunakan, Han. Hani mendengus, lalu duduk di sampingnya. "Mas, kamu itu laki-laki, kepala keluarga. Malu loh, kalau istrinya kelihatan kere di depan orang. Mama juga sudah bilang, coba jual sebagian tanah warisan itu. Uangnya bisa dipakai beli motor, sekalian modal usaha Mama." Nama Bu Ratna, mertuanya, lagi-lagi disebut. Sejak menikah, hampir setiap keputusan Hani selalu ada campur tangan ibunya. Awalnya Dimas tidak mempermasalahkan. Ia berpikir, mungkin memang begitu kebiasaan keluarga istrinya, saling mendukung. Tapi lama-kelamaan, ia merasa ada yang janggal. "Han, tanah itu peninggalan almarhum bapak dan ibu. Aku masih belum tega kalau harus dijual begitu saja. Lagi pula, kita masih bisa hidup dengan gaji bulananku." Hani langsung cemberut. "Kamu ini pelit banget sih, Mas. Padahal kalau dijual sebagian aja, kita bisa hidup lebih enak. Mama juga bisa kembangkan usahanya. Kamu kan harusnya dukung keluarga istri juga, jangan cuma mikirin dirimu sendiri." Kalimat itu menusuk hati Dimas. Ia diam, mencoba menahan perasaan. Ia tidak ingin ribut. Bagi Dimas, berdebat hanya akan memperburuk suasana rumah tangga. Beberapa hari kemudian, Dimas dan Hani berkunjung ke rumah Bu Ratna. Rumah itu jauh lebih besar dibandingkan kontrakan mereka. Bu Ratna menyambut dengan senyum, tapi di balik tatapannya ada sorot yang membuat Dimas sedikit tidak nyaman. "Dimas, Hani sudah cerita soal tanah warisanmu," kata Bu Ratna sambil menyuguhkan teh hangat. "Kamu laki-laki baik, rezekimu pasti berkah. Kalau sebagian tanah itu kamu jual, dan uangnya kamu kasih ke Mama, Mama bisa kembangkan usaha catering Mama. Kalau sukses, hasilnya juga untuk kalian. Bukankah itu sama saja untuk keluarga kita?" Dimas tersenyum kaku. "Iya, Ma. Tapi saya masih mikir-mikir dulu. Tanah itu warisan orang tua. Rasanya belum tega kalau harus dijual." Bu Ratna menghela napas panjang, seolah kecewa. "Kamu ini terlalu banyak mikir, Dim. Kalau laki-laki sukses, itu karena dia berani ambil keputusan. Jangan sampai kamu menyesal karena nggak percaya sama Mama." Hani yang duduk di samping ibunya langsung menimpali. "Tuh, Mas. Mama saja sudah jelaskan. Kenapa sih kamu masih keras kepala?" Dimas hanya menunduk. Ia merasa seperti berada di antara dua batu besar yang siap menghimpitnya kapan saja. Malam itu,
Setelah pulang dari rumah mertua, Dimas tidak bisa tidur. Ia berbaring memandangi langit-langit kamar, pikirannya penuh dengan suara-suara tadi. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah benar mereka peduli padaku, atau hanya peduli pada harta yang aku miliki? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, ia buru-buru menepisnya. Ia tidak ingin berpikiran buruk tentang istrinya. Ia menikah dengan niat tulus, ia ingin membangun keluarga yang bahagia. Namun benih-benih curiga itu sudah mulai tumbuh. Dan ia tahu, cepat atau lambat, kebenarannya akan terlihat. Hari-hari pernikahan yang awalnya penuh senyum, kini mulai terasa berat bagi Dimas. Ia masih mencintai Hani dengan tulus, namun setiap hari semakin terlihat bahwa keinginannya tak lagi sederhana. Hani sering membandingkan hidupnya dengan teman-temannya. Mas, kamu tahu nggak, si Rani kemarin diposting suaminya beliin mobil baru. Padahal mereka baru nikah loh. Masa aku yang istrinya kamu, nggak bisa dapat apa-apa selain motor butut itu? Ucapan itu menusuk. Dimas mencoba menjelaskan, Han, kita beda rezeki. Aku berusaha, tapi nggak bisa langsung besar seperti mereka. Yang penting kita cukup, kan? Hani menghela napas kasar, lalu membanting pintu kamar. Perasaan Dimas hancur. Ia tahu istrinya malu hidup sederhana, tapi apa salahnya bersyukur? Suatu sore, Dimas pulang kerja dengan tubuh lelah. Baru saja ia ingin rebahan, Hani sudah duduk di sampingnya dengan wajah serius. Mas, Mama butuh uang. Katanya ada peluang besar kalau buka cabang catering di kota. Kamu jual aja tanah warisan itu, biar Mama yang urus. Nanti kalau berhasil, kita juga ikut nikmatin. Dimas menoleh, matanya penuh letih. Han, kenapa selalu soal tanah itu? Aku kan sudah bilang, itu peninggalan orang tua. Aku mau pakai buat masa depan kita, bukan untuk hal yang belum tentu berhasil. Tak lama, telepon berdering. Hani langsung menyodorkan ponsel ke Dimas. Itu Mama. Kamu bicara sendiri. Dengan berat hati, Dimas mengangkat. Dari seberang, terdengar suara Bu Ratna. Dimas, kamu kok keras sekali sih? Tanah itu kalau dibiarkan juga nggak ada gunanya. Kalau dijual, hasilnya bisa besar. Mama janji, keuntungan usaha nanti bakal lebih dari itu. Kamu harus percaya sama Mama. Dimas menutup mata, menahan emosi. Maaf, Ma. Saya belum bisa. Saya masih ingin mempertahankan tanah itu. Suasana jadi hening sesaat. Lalu suara Bu Ratna meninggi. Kalau kamu laki-laki sejati, kamu harus bisa bahagiain istri. Jangan bikin Hani menderita cuma karena kamu terlalu sayang sama tanah mati itu. Perkataan itu membuat dada Dimas sesak. Ia merasa harga dirinya diinjak. Tapi ia memilih diam, hanya menjawab singkat, baik, Ma. Saya pikirkan lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, pertengkaran besar tak bisa dihindari. Malam itu, Hani baru pulang dari rumah ibunya. Wajahnya penuh amarah. Ia langsung menuduh Dimas tanpa basa-basi. Mas, aku capek hidup miskin terus. Kamu tahu nggak, Mama sampai malu diomongin tetangga karena anaknya nggak kelihatan sejahtera. Kamu ini suami atau bukan? Dimas terdiam. Han, apa yang kamu maksud miskin? Kita masih bisa makan, masih ada tempat tinggal. Aku kerja keras tiap hari. Kenapa kamu selalu merasa kurang? Karena kamu nggak ambisius, bentak Hani. Kalau kamu jual tanah itu, kita bisa bangun rumah sendiri, beli mobil, buka usaha. Tapi kamu terlalu keras kepala. Jangan-jangan kamu emang nggak peduli sama aku dan Mama? Dimas menatap istrinya lama. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Han, aku menikah sama kamu bukan karena harta. Aku tulus mencintaimu.
Tapi kenapa rasanya kamu dan Mama cuma peduli sama apa yang aku punya? Hani terdiam sejenak, lalu berpaling. Terserah kamu mau mikir apa. Yang jelas, aku nggak mau hidup kayak gini terus. Kalau kamu nggak bisa kasih aku kenyamanan, jangan salahin kalau aku kecewa. Malam itu, Dimas tidur dengan hati remuk. Kata-kata istrinya terus terngiang, membuat dadanya perih. Keesokan harinya, sepulang kerja, Dimas mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ia kebetulan pulang lebih awal dan masuk rumah tanpa memberi kabar. Dari dalam kamar, ia mendengar suara Hani berbicara dengan ibunya lewat telepon. "Ma, tenang aja. Aku pasti bisa bujuk dia jual tanah itu. Dia memang keras kepala, tapi aku punya cara. Kalau nanti tanahnya laku, kita bisa bagi hasil." Masalah Dimas, gampang. Kalau dia udah nggak ada apa-apanya lagi, ya udah aku tinggal aja. Jantung Dimas seperti diremas. Ia berdiri kaku di balik pintu, air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Selama ini, dugaan yang ia coba buang jauh-jauh, kini terbukti nyata. Ia masuk kamar perlahan, membuat Hani terkejut. "Mas, kamu udah pulang?" Dimas hanya menatap dingin. "Aku sudah dengar semua, Han." Hani panik. "Maksud kamu apa?" "Kamu salah paham." Tapi Dimas hanya tersenyum getir. "Enggak, aku enggak salah paham. Jadi benar, selama ini aku cuma dimanfaatkan?" Hani terdiam, wajahnya pucat. Untuk pertama kali, ia kehilangan kata-kata. Malam setelah mendengar percakapan Hani dengan ibunya, Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temara membuat bayangan tubuhnya memanjang ke lantai. Tangannya mengepal, dadanya bergetar menahan emosi. Jadi selama ini, aku hanya dianggap dompet berjalan? Semua ketulusanku dianggap bodoh, gumamnya lirih. Air matanya jatuh, bukan hanya karena marah, tapi juga karena kecewa. Ia merasa cintanya yang tulus diinjak-injak. Namun di balik kesedihan itu, perlahan muncul tekad yang berbeda. Kalau mereka pikir aku akan terus jadi orang bodoh yang bisa dimanfaatkan, mereka salah besar. Aku akan bangkit, tapi dengan caraku sendiri. Beberapa minggu berikutnya, Dimas mengambil langkah berani. Ia memang akhirnya menjual sebagian kecil tanah warisan, tapi bukan untuk Hani atau Bu Ratna. Uang itu ia simpan rapi di rekening baru yang tidak diketahui siapapun. Dengan modal itu, ia mulai mencari peluang usaha. Setelah pulang kerja, ia menyempatkan diri bertemu teman lama yang membuka usaha percetakan digital. Dari situlah ia belajar sedikit demi sedikit, bahkan ikut membantu di sela waktu luangnya. "Dim, kamu yakin mau terjun di usaha ini?" tanya temannya, Arman. Dimas tersenyum tipis. "Aku nggak punya pilihan lain, men. Hidupku harus berubah. Aku nggak mau terus jadi bulan-bulanan orang." Arman menepuk bahunya. "Kalau kamu serius, aku bantu. Kita bisa mulai kecil dulu. Yang penting jalan." Sejak saat itu, Dimas mulai jarang berada di rumah. Ia pulang lebih malam dengan alasan lembur. Hani sering menggerutu, mengira Dimas hanya malas pulang. Padahal diam-diam, Dimas sedang menanam benih masa depan. Di sisi lain, Hani makin frustrasi. Karena merasa bujukannya tidak lagi berhasil, ia semakin sering marah-marah. "Mas, kamu kemana saja sih? Pulang selalu malam. Jangan-jangan ada perempuan lain?" tuduhnya suatu malam. Dimas menatapnya dengan tenang. "Kalau aku punya perempuan lain, mungkin aku sudah pergi dari rumah ini." Hani terdiam sejenak, lalu menatap sinis. "Ya sudah, kalau begitu cepat jual tanah itu. Aku nggak tahan hidup susah terus." Dimas hanya menjawab dengan senyum datar. Dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa cinta Hani sudah lama mati. Yang tersisa hanya ambisi dan kerakusan.
Sementara itu, Bu Ratna tak tinggal diam. Ia terus menekan Hani agar mendesak Dimas. Suatu hari, saat makan bersama di rumah mertuanya, Bu Ratna bicara terang-terangan di depan Dimas. "Dimas, Mama dengar kamu udah jual tanah sedikit. Uangnya kemana? Kenapa nggak Mama yang urus?" Pertanyaan itu membuat Dimas tercekat. Tapi ia cepat menguasai diri. "Iya, Ma. Uangnya saya gunakan untuk kebutuhan pribadi. Ada beberapa hal yang harus saya urus." Bu Ratna langsung menatap tajam. "Kebutuhan pribadi apa? Kamu ini kepala keluarga, bukan bujangan. Uangmu seharusnya untuk Hani juga, untuk keluarga besar kita." Dimas menatap lurus ke arah mertuanya. Untuk pertama kali, ia berani bicara tegas. "Maaf, Ma. Saya tahu kewajiban saya. Tapi uang itu saya kelola dengan cara saya. Saya yang kerja keras, saya juga yang bertanggung jawab. Bukan berarti semua harus sesuai dengan keinginan Mama." Suasana meja makan mendadak hening. Hani terbelalak, merasa suaminya sudah berubah. Bu Ratna mendengus kesal, tapi tak bisa menjawab. Bulan demi bulan berlalu. Usaha kecil Dimas di bidang percetakan mulai menunjukkan hasil. Pesanan mulai berdatangan, terutama dari sekolah dan instansi sekitar. Arman tersenyum bangga melihat temannya gigih. "Dim, aku nggak salah percaya sama kamu. Lihat, usaha ini sudah bisa nutup modal. Kalau terus begini, kita bisa buka cabang kecil." Dimas tersenyum lega. Ia merasakan buah dari kerja kerasnya sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Tapi ia memilih untuk tetap diam di rumah. Di depan Hani dan Bu Ratna, ia masih berlagak seperti pria biasa yang tak punya apa-apa. Biar mereka pikir aku habis. Biar mereka meremehkanku. Suatu saat nanti, biarlah kenyataan yang menjawab. Melihat Dimas tak kunjung menuruti permintaan mereka, Hani mulai menunjukkan sikap dingin. Ia jarang bicara manis, bahkan sering tidur membelakangi suaminya. Suatu malam, Hani meledak. "Mas, aku capek hidup sama kamu. Aku nggak dapat apa-apa. Teman-temanku semua hidup enak, sementara aku cuma bisa numpang gengsi. Kalau kamu nggak bisa bahagiain aku, untuk apa aku bertahan?" Dimas menatapnya dalam-dalam. "Kalau memang itu maumu, Han, aku nggak bisa menahanmu." Hani terdiam, kaget mendengar ketegasan Dimas. Biasanya suaminya selalu mengalah. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam sorot mata Dimas yang membuatnya bergidik. Malam itu, setelah Hani tertidur, Dimas menulis sesuatu di buku catatannya. "Cinta bisa hilang. Harta bisa habis. Tapi harga diri tidak boleh diinjak. Aku akan buktikan, aku bukan pria lemah. Suatu hari nanti, mereka akan melihat siapa sebenarnya yang mereka remehkan." Ia menutup buku itu, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kali setelah lama, ia merasa lebih kuat. Hari itu, rumah kontrakan mereka terasa dingin. Hani pulang dengan wajah muram, membawa kabar yang akan mengubah segalanya. Ia baru saja dari rumah ibunya, dan kali ini ia datang dengan tekad bulat. "Mas, aku nggak bisa lagi hidup kayak gini. Mama juga sudah bilang, lebih baik aku cari laki-laki yang bisa bahagiain aku. Aku mau cerai." Kata-kata itu menghantam dada Dimas seperti palu godam. Ia terdiam lama, menatap wajah istrinya yang pernah ia cintai dengan segenap hati. "Jadi, ini keputusanmu?" tanyanya pelan. "Ya. Kamu nggak pernah bisa kasih aku hidup yang layak. Kamu terlalu egois, mikirin dirimu sendiri. Aku capek." Dimas menarik napas panjang, menahan perasaan yang bercampur aduk. Ada sedih, marah, kecewa, tapi juga kelegaan. Karena akhirnya, semua kepura-puraan terbongkar. "Baik, Han. Kalau itu maumu,
Aku relakan. Aku tidak akan menahan orang yang sudah tidak menginginkanku lagi. Hani terdiam sesaat, tak menyangka Dimas akan semudah itu melepasnya. Ia menunggu ada rengekan, ada bujukan, tapi tak ada. Yang ia lihat hanya keteguhan. Beberapa minggu kemudian, perceraian mereka resmi tercatat di pengadilan. Hani kembali tinggal bersama ibunya, sementara Dimas melanjutkan hidup seorang diri. Hari-hari pertama setelah perceraian, Dimas sempat diliputi sepi. Ia berjalan pulang ke kontrakannya yang kosong, menatap kursi yang dulu ditempati Hani, dan merasakan hatinya perih. Namun setiap kali ingatan itu datang, ia mengingat kata-kata terakhir istrinya, "Aku mau cerai. Kamu gak pernah bisa bahagiain aku." Kalimat itulah yang berubah menjadi api dalam dirinya. "Aku akan buktikan. Aku bisa hidup lebih baik tanpa kalian," gumamnya dalam hati. Dimas menenggelamkan diri dalam pekerjaan dan usahanya. Ia bekerja siang malam bersama Arman, mengembangkan percetakan mereka menjadi usaha yang lebih besar. Dari hanya melayani pesanan kecil, kini mereka mendapat kontrak dengan perusahaan besar dan instansi pemerintah. Tahun pertama, usahanya sudah cukup untuk membeli rumah sederhana. Tahun kedua, ia bisa membeli mobil operasional. Tahun ketiga, usahanya membuka cabang di kota lain. Semua dilakukan tanpa ada campur tangan orang yang dulu meremehkannya. Sementara itu, kehidupan Hani dan Bu Ratna jauh berbeda dari bayangan mereka. Usaha catering Bu Ratna yang dulu dibanggakan justru merugi. Modal yang ada habis, utang menumpuk, dan pelanggan satu persatu pergi. Hani yang sudah meninggalkan Dimas berharap bisa menemukan laki-laki kaya untuk menikah lagi. Namun kenyataan tidak semudah itu. Hubungannya dengan beberapa pria kandas, banyak yang hanya mempermainkan, ada pula yang pergi setelah tahu kondisi ekonomi keluarganya. Malam-malam panjang mereka dipenuhi dengan pertengkaran. Hani sering menyalahkan ibunya karena mendorongnya bercerai. Kalau dulu aku nggak nurut sama mama, mungkin aku masih sama Dimas. Dia memang sederhana, tapi setidaknya dia tulus." Bu Ratna membentak balik, "Kamu jangan salahin mama. Kamu sendiri yang gak betah hidup susah." Namun di lubuk hati terdalam, keduanya sadar mereka telah salah besar. 5 tahun berlalu. Suatu sore, Hani berjalan di pusat perbelanjaan dengan wajah lusuh. Bajunya sederhana, jauh dari penampilan glamor dulu. Matanya sayu, menandakan hidup yang tak lagi seindah dulu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sosok yang familiar. Seorang pria gagah dengan setelan rapi, wajahnya tampak jauh lebih dewasa dan berwibawa. Ia berjalan bersama seorang wanita anggun yang memegang tangan seorang anak kecil. Mereka tampak bahagia, penuh senyum. Itu Dimas. Jantung Hani berdegup kencang. Ia berhenti di tempat, tubuhnya gemetar. Ia nyaris tak percaya melihat perubahan mantan suaminya. Dimas kini terlihat seperti orang sukses. Aura percaya dirinya memancar, berbeda jauh dari pria sederhana yang dulu sering ia hina. Wanita di sampingnya tampak lembut, penuh kasih, jelas-jelas mencintainya dengan tulus. Mata Hani berkaca-kaca. Andai saja dulu aku bersabar, andai saja aku tidak menuruti mama, mungkin aku yang berdiri di sampingnya sekarang. Dimas sempat menoleh, dan pandangan mereka bertemu. Ada keheningan panjang di antara keramaian mall itu. Hani berharap ada sedikit tatapan rindu. Namun yang ia dapat hanyalah tatapan datar, penuh ketenangan. Dimas hanya mengangguk singkat, lalu menggenggam tangan istri barunya lebih erat, dan berjalan pergi. Hani terisak, berdiri sendiri di tengah keramaian. Rasa sesal menghantam dirinya bertubi-tubi. Malam itu, Hani pulang dengan mata sembab. Bu Ratna menatapnya heran. "Kenapa kamu nangis?" "Mama, aku tadi ketemu Dimas. Dia sukses sekarang. Dia punya keluarga yang bahagia. Sementara aku nggak punya apa-apa."
Bu Ratna terdiam, wajahnya memucat. Ingatan masa lalu kembali menyeruak. Semua rencana, semua ambisi yang dulu mereka kejar, kini terasa hampa. Kita salah, Ma, ucap Hani lirih. Kita terlalu serakah. Kita buang orang yang tulus sayang sama aku, cuma karena harta. Bu Ratna menunduk, air matanya jatuh. Iya, Han. Kita salah besar. Dan kesalahan itu nggak bisa diperbaiki lagi. Mereka berdua terdiam dalam kesepian malam, tenggelam dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa mengubah takdir. Dimas berdiri di balkon rumah barunya, memandangi langit malam bersama istri dan anaknya. Senyumnya tenang, hatinya damai. Ia pernah dihina, dimanfaatkan, bahkan dibuang. Tapi dari semua luka itu, ia belajar menjadi lebih kuat. Kini ia tahu, harta bisa dicuri, cinta bisa dikhianati, tapi harga diri dan kerja keras tidak pernah bisa dipatahkan. Dan ia bersyukur, karena dari pengkhianatan, ia menemukan kebahagiaan yang sejati.